Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Yang saya hormati Ibu Ade Siti Haryanti, SPD MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Lika Lauren, saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi semester 1. Jadi, di video ini, saya akan memberikan penjelasan dan saya ingin mempresentasikan kepada teman-teman semuanya sebuah materi tentang kalimat efektif. Jadi, ada beberapa poin yang ingin saya bahas, maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video pembahasannya ya. Baik, untuk poin pertama yang akan saya bahas dalam video ini yaitu hakikat kalimat. Di PowerPoint sendiri sudah ditampilkan bahwa pengertian kalimat itu merupakan satuan kecil dalam bahasa yang mampu menyampaikan ide atau pemikiran secara menyeluruh, yang dimana kalimat terdiri dari subjek dan juga predikat yang dapat berdiri sendiri dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ada seorang ahli yaitu Fajruddin A.E. mengartikan kalimat sebagai kelompok kata yang memiliki makna spesifik yang terdiri dalam subjek dan predikat tanpa bergantung pada gramatikal. Jadi, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalimat itu adalah suatu tulisan yang menyampaikan pemikiran kita secara lengkap melalui bentuk tulisan ataupun lisan yang dilengkapi dengan suatu intonasi atau tanda baca, serta dapat berdiri sendiri secara gramatikal. Jadi, dalam penegasan ini menunjukkan bahwa sebuah kalimat itu bukan hanya sebuah rangkaian aja, tetapi kalimat juga pasti memiliki makna yang jelas. Dalam berkomunikasi, terutama dalam percakapan kita sehari-hari, kalimat menjadi sangat penting karena ini adalah kunci utama untuk kita dapat menyampaikan ide kita, perasaan kita, ataupun informasi secara teratur dan jelas. Jadi, penyusunan kalimat yang benar dan efektif itu sangat dibutuhkan, apalagi sangat berpengaruh dalam kegiatan kita berkomunikasi sehari-hari. Karena kalimat yang benar dan efektif akan membantu kita untuk menjelaskan makna yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Dalam wujud tulisan huruf Latin, sebuah kalimat itu akan dimulai menggunakan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda baca titik, tanda tanya, atau tanda seru. Jadi, jika kita ingin mengawali sebuah kalimat atau menulis sebuah kalimat, pasti kita mengawalinya dengan menggunakan huruf kapital dan mengakhirinya dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Seperti contoh, jika saya ingin bertanya, apakah kamu sudah makan? Berarti saya harus mengawali kalimat tersebut dengan kalimat kapital, kemudian saya mengakhirinya dengan tanda tanya. Kenapa? Karena itu tujuan saya untuk bertanya. Kemudian, juga terdapat beberapa tanda baca lainnya seperti tanda koma, titik dua, tanda pisah, dan spasi. Untuk tanda baca titik, tanda tanya, dan tanda seru sepadan dengan intonasi akhir. Sedangkan tanda baca lainnya seperti tanda koma ataupun spasi itu melambangkan kesenyapan. Sebuah kalimat akan dikatakan lengkap jika kalimat tersebut memiliki SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada juga kata pelengkap. Misalnya, di sini di PowerPoint tersebut sudah diberikan beberapa contoh. Yang pertama yaitu ayah memperbaiki sepeda di garasi. Ini adalah SPOK yang baik dan benar. Ayah sebagai subjek, kemudian memperbaiki sebagai predikat, sepeda sebagai objek, dan di garasi itu sebagai keterangannya. Kemudian, contoh kedua, ada ibu memasak nasi goreng yang lezat. Ibu itu sebagai subjeknya, kemudian memasak sebagai predikat, nasi goreng itu merupakan objek dari kalimat tersebut, dan yang lezat itu merupakan kalimat pelengkap. Dan yang contoh ketiga yaitu ada walaupun hujan turun, para peserta tetap semangat mengikuti lomba. Nah, walaupun hujan turun itu merupakan suatu keterangan. Kemudian para peserta itu adalah subjeknya, yaitu orang. Kemudian tetap semangat. Nah, tetap semangat ini adalah predikat. Dan yang terakhir mengikuti lomba, itu adalah kalimat pelengkap. Jadi sebuah kalimat itu akan dikatakan lengkap jika memiliki unsur-unsur yang lengkap, seperti harus ada subjek, kemudian harus ada predikat, harus ada subjek, harus ada objek, dan juga harus ada kata pelengkap ataupun keterangannya.
Nah, di poin pembahasan kita yang kedua, itu saya akan membahas tentang pengertian kalimat efektif. Setelah di pembahasan yang pertama tadi kita sudah mengenal apa itu kalimat dan bagaimana kalimat itu dapat terbentuk dengan baik menggunakan unsur-unsur SPOK, sekarang saya akan membahas tentang pengertian kalimat efektif. Jadi, di slide sudah ditampilkan bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat menyampaikan ide secara dengan singkat, lugas, dan akurat melalui penggunaan kata yang minimal tanpa melanggar aturan kebahasaan. Jadi, kalimat tersebut dapat menyampaikan informasi secara keseluruhan dan mudah dipahami oleh audiens, sehingga arti yang dimaksud penulis itu dapat diterima secara tepat oleh pihak yang menerima informasi. Jadi dari pengertian itu dapat saya tarik kesimpulan bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat menyampaikan suatu informasi dengan singkat, jelas, dan juga lugas menggunakan kata-kata yang tidak boros kalimat tapi audiens itu paham. Jadi kita tidak perlu boros kalimat, kita menggunakan kata-kata yang seperlunya saja tapi maknanya sama agar audiens itu dapat mengerti secara mudah tentang apa informasi yang kita sampaikan. Di sini juga ada ciri-ciri kalimat efektif, yaitu yang pertama ada kesatuan gagasan. Jadi kesatuan gagasan ini dalam kalimat efektif itu hanya memiliki satu gagasan saja, yang dimana memiliki arti bahwa di dalam sebuah kalimat hanya ada satu ide atau gagasan. Jadi jika pada saat kita menulis satu kalimat, kita hanya mempunyai satu ide atau gagasan yang tertuang dalam kalimat tersebut. Kemudian, yang kedua ada kesepadanan. Kesepadanan berarti kita harus seimbang antara pikiran kita dengan struktur kalimat. Jadi kalimat tersebut juga harus memiliki subjek dan juga predikat yang jelas. Jadi saat kita menyampaikan suatu informasi, kita harus memikirkan terlebih dahulu keseimbangan antara pikiran dengan struktur kalimatnya agar subjek dan predikatnya itu jelas. Seperti contoh yang ada di slide, yaitu ibu sedang belanja ke pasar. Ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu kesejajaran. Jadi kesejajaran adalah kesamaan bentuk atau makna dalam struktur kalimat. Nah, di situ ada contoh benar dan salah. Untuk contoh salah, Dini memetik setangkai bunga dan memiliki makna indah. Kemudian contoh benarnya, Dini memetik setangkai bunga dan menyimpannya di vas. Nah, dapat kita lihat di situ bahwa kalimat tersebut memiliki kesamaan atau makna, namun struktur kalimatnya belum jelas. Ciri-ciri kalimat efektif yang keempat yaitu kehematan. Kalimat efektif yang hemat kata dan tidak menggunakan unsur yang berlebihan atau tidak perlu. Jadi dalam kalimat efektif, kita hanya menggunakan kata-kata seperlunya saja, tidak perlu boros-boros kata yang banyak, karena kita hanya ingin menyampaikan suatu kalimat menggunakan kata yang tepat, namun maknanya jelas. Di situ ada contoh yang salah dan contoh yang benar juga. Contoh yang salah, belajar adalah merupakan tanggung jawab siswa. Nah, dari sini dapat kita lihat nih bahwa kalimat ini sangat boros kata karena merupakan dan adalah itu jika digabungkan itu maknanya sama. Jadi, dirubahlah menjadi contoh yang benar yaitu belajar adalah tanggung jawab siswa. Jadi dapat kita lihat bahwa di contoh yang salah tersebut dia memiliki makna yang ganda. Ciri kalimat efektif yang kelima yaitu ketegasan. Jadi ketegasan dalam kalimat efektif menjadi sangat penting karena hal yang ditonjolkan tersebut merupakan ide dari gagasan dalam kalimat tersebut. Dan yang terakhir itu ada ketepatan. Diksi yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, atau pesan yang ingin kita sampaikan. Poin selanjutnya yaitu prinsip dari kalimat efektif. Yang pertama itu ada kesepadanan struktur. Jadi kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam sebuah kalimat. Nah, di kesepadanan struktur ini harus memiliki subjek dan predikat yang jelas, kemudian juga tidak memiliki subjek ganda dalam kalimat yang tunggal.
Yang kedua, prinsip kedua yaitu keparallelan bentuk. Jadi, keparallelan bentuk itu adalah kesamaan bentuk kata dalam suatu kalimat. Jadi, dalam sebuah kalimat yang efektif, kata yang fungsinya sama itu harus disusun dalam bentuk yang sama. Prinsip yang ketiga, ini dia, kehematan kata. Jadi, dalam kalimat efektif, kita hanya menggunakan kata-kata yang kita perlukan saja. Karena yang pertama, kita harus menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contohnya, di situ ada diberikan contoh kalimat tidak efektif. Dia membeli sepatu baru dan dia membeli tas baru. Jadi, jika dirubah menjadi kalimat efektif, langsung saja nih, dia membeli sepatu dan tas baru. Jadi, tanpa berlibat-libat. Kemudian, kehematan kata yang kedua, menghindari kesinoniman dalam suatu kalimat. Kalimat tidak efektif, dia naik ke atas lantai 3. Jadi kata naik dan kata ke atas itu sebenarnya mempunyai arti yang sama. Jadi dapat kita hilangkan salah satu nih. Jadi menjadi dia naik lantai 3. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu ada menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Kata tidak efektifnya, beberapa orang-orang mulai meninggalkan ruangan dan kalimat efektifnya langsung dirubah menjadi beberapa orang mulai meninggalkan ruangan. Jadi kita ingin menyampaikan suatu informasi yang tidak berbelit-belit dengan cara kita menggunakan kata-kata yang seperlunya saja. Nah, poin pembahasan kita yang terakhir yaitu syarat kalimat efektif. Persyaratan untuk kalimat efektif menurut Soichito yaitu terdiri dari 4 komponen utama: mematuhi aturan tata bahasa, mengikuti standar penalaran yang benar, dan menciptakan keselarasan. Jadi, kalimat yang efektif perlu dirancang mengikuti kaidah tata bahasa agar pesannya dapat dipahami dengan jelas. Jadi, selain itu, pemilihan kata itu juga harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kebingungan atau makna ganda. Baik, cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang kalimat efektif. Semoga materi ini bermanfaat dan semoga teman-teman semua dapat memahami apa penjelasan yang telah saya sampaikan. Saya juga ingin mohon maaf apabila ada beberapa kata yang salah ataupun ada beberapa kekurangan dari saya yang telah saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memakluminya. Akhir kata dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.